bagian bawah tanaman. Ya, begitulah. Oke. Kita flora dan fauna. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita mau bahas soal healthy food, healthy life. Jadi topik ini terinspirasi dari Katika yang selalu ngepost makanan-makanan sehatnya di channel Hidup Sehat. Kayak sangat rajin ya, selalu masak. Sebenarnya tuh masak buat sendiri apa buat orang sih Katika? Bukan rajin, cuman kebetulan ada kesempatan. Terus ada kesempatan juga di sini, ya kan? Memang channelnya ada, jadi saya salurkan lah. Oh begitu. Udah, terus masak aja gitu sendiri. Masak aja gitu sendiri. Apa itu buat orang lain juga ternyata? Oh, awalnya kan jadi memang ada permintaan. Jadi kita cerita awalnya dulu ya, kenapa gue rajin ngepost gitu ya intinya ya? Oke, boleh. Emang dulu kan tahun 2015 sempet ceritanya zaman mulai sadar atau aware soal makanan sehat itu memang dari ayahanda. Ayahanda adalah pengidap diabetes sudah 33 tahun lah kurang lebih pada saat itu. Yang dia maintain dengan segala pengetahuan yang dia ketahui cuma melalui kontrol makanan dan obat minum. Jadi belum sampai yang insulin, belum sampai yang komplikasi. Itu dia jaga benar-benar selama 30 tahun itu dari makanannya aja, sebatas itu. Terus saya cuma mempelajari apapun dia bisa makan gitu. Tapi nggak pernah nge-spike yang gula. Kalau orang-orang kan kalau kena diabetes biasanya ketahuannya tuh kalau udah 400, udah ada komplikasi, udah apalah. Sebentar ya, boleh di take over dulu? Silakan. Oke, ya Kak. Iya, makasih. Tika, Iya. lanjut. Terus jadi sebenarnya saya kan otodidak. Jadi benar-benar cuma mempelajari dari si Babe sama ya belajar dari internet yang terbatas zaman dulu itu 2015 kan belum terlalu heboh ya. Sharing-sharing soal beginian. Jadi 2015 itu sempat buka catering kecil-kecilan masak sendiri. Cuman maksimal berapa packs ya? Kayaknya cuma 10 packs deh. Itu pun tujuan utamanya bukan untuk mau gede atau gimana, intinya gue yang penting tiap hari gue masakin buat bokap gue. Yang penting dia makan dia gue kontrol. Karena kan doi pas itu pensiun jadi full di rumah. Kalau zaman dia nganter kan ya dia ngontrol sendiri makanan dia. Cuma kalau udah di rumah kan daripada kita jajan dulu untuk kontrol. Toh sekalian nih gue bisa ada bahan eksperimen nih. Bisa jadi bahan penelitian gitu kan. Makan yang gue masak nih bener nggak gitu. Efek nggak ke dia. Pada saat itu sih ya aman-aman aja ya. Sampai kurang lebih tahun lah. Terus udahan, terus ada peristiwa kehidupan, lili, jadi stop total pertengahan tahun ini. Teman saya yang dulu ngikut catering itu mohon untuk masakin lagi deh buat gue gitu karena dia sekarang PCOS dan mau program hamil. Waktu dulu dia ikut itu datang bulan dia lancar selama tahun itu dia ikut menu saya. Jadi bagi dia ya siapa tahu kalau kembali ke rutinitas yang dulu tuh badan gue bener lagi gitu karena
kurang lebih saya nggak masak itu, dia udah nyoba berbagai program, kacau-kacau aja, nggak ada progresnya. Jadi mumpung tiap hari saya masakin dia, terus di sini juga ada channel yang hidup sehat ya, agak-agak lihat, jadi saya share aja deh gitu daripada kayak mubazir aja gitu kan. Kalau nggak ada yang lihat, nggak berbagi lah. Itu tujuannya. Ya, Oke. pertanyaan pertama. Aku juga mau tanya nih Kak, selama buka catering nih, masak-memasak gitu kan, Ya, itu pernah bikin menu untuk siapa aja? Maksudnya untuk menangani kasus apa aja? Ini kan tadi ada yang PCOS, oh iya, terus yang betul. orang tuanya Kak Tika. Kalau saya dari awal itu enggak spesifik, gue tipe diet yang ini, gue tipe diet yang itu. Karena prinsip yang saya, yang penting semuanya tuh asal seimbang aja. Pasti ada, perubahan lah. Yang pasti itu secara porsian, tengahnya itu pasti lebih ke yang pakai prinsip itu loh. Kalau piring setengahnya tuh sayur, terus di setengahnya lagi dibagi 2, jadi seperempatnya itu protein, setengahnya lagi baru karbo. Kan ini standar ya, standar porsian untuk diet apa gitu, kayaknya normalnya harus begini. Terus kalau untuk spesifik sakit atau apa, karena patokannya tujuan utamanya tadi yang penting bokap gue terkontrol, jadi agak ke arah-arah untuk diabetes aja, sama ya sama atau kolesterol lah yang udah pasti less fat, jadi less sugar, jadi less salt. Tapi kalau untuk rasa sih tetap standar ya, karena sebanyak-banyaknya garam yang dipakai nggak akan sebanyak kayak kita buka restoran yang emang jualan makanan normal gitu. Kayak kita masak di rumah, masakan rumahan kita nih sama masakan yang kita beli, pasti rasanya tuh jauh kalau kita yang masak, karena nyesuaiin lidah kita. Nah itu kebiasaannya balik lagi sih, harus tahu oh ini udah kelebihan nih, oh ini normal nih segini rasanya. Kalau untuk bahan memang banyak menggunakan bahan yang istilahnya ala-ala zaman now dibilangnya superfood ya, padahal sih pemilihan komposisi bahannya aja gitu diseimbangin. Terus karena diabetes itu lebih ke less karbo, kiblatnya jadi ke arah-arah paleo seringnya. Tapi nggak sampai, kalau dulu nggak sampai gluten free, dairy free gitu. Karena sekarang kiblatnya diabetes dan PCOS, jadi mau nggak mau nambah dairy free, gluten free, carbnya juga less, high protein banget, karena menyesuaikan teman saya ini klien itu. Nah, Menyesuaikan aja. aku mau tanya kalau begitu. Yang tadi kan katanya awal-awal tuh 10 packs ya. Itu 10 packs untuk siapa aja? Awalnya kan temen doang, terus temen ngepost, ada yang mau ngikut lagi gitu. Oh, jadi kayak berantai gitu ya dari mulut ke mulut. Iya, mulut ke mulut. Terus iya sih, setuju kalau misalnya makanan sehat tuh sebenarnya tuh soal cara kita mengatur porsi sama jenis bahan makanan yang dipakai dan cara pengolahannya. Tadi tuh di bawah sebelum kita ke meja hijau, ada yang komentar, bukan komentar sih, kayak ngomong, "Wah, gue makan nasi ayam geprek, terus dianggap nggak sehat." Terus, makan mie instan juga dianggap nggak sehat. Padahal menurutku, semua tergantung kebutuhan dari tubuh nggak sih?
Iya. Sebenarnya dan sampai kalau saya percayanya jangan nonstop gitu, jangan terus-terusan satu hal yang sama. Setuju. Mesti Itu udah pasti beragam ya. mau sehat banget pun ya, kalau begitu terus pasti ada aja deh kurangannya gitu. Setuju. Lebih ke variasi aja gitu. Jangan satu monoton, jangan terlalu fanatik lah, apa sih istilahnya gitu ya. Apapun yang Jangan difanatikin tuh terlalu strict gitu ya. jangan terlalu memuja satu hal itu terus, yang dimakan itu terus, ada rutinitas itu. Pokoknya setiap hari gue harus makan X terus aja. Terus tahun pasti ada yang aneh. Mau sebagus apapun hal yang dimakan. Kecuali Ada air putih juga ya. ada juga yang menerapkan ini tahu 80-20 tahu nggak sih? Yang 80% itu makanan sehat, 20%-nya makanan suka-suka kita. Yang 20-nya apa? Sorry. Makanan yang sesuka kita, mau makanan yang Oh, kayak cheat kotor day kek, gitu. ya. Tapi nggak kayak kalau cheat day kan dia khusus 1 hari ya. Kalau misalnya Ya, ini ya udah emang proporsinya 80 yang sehat, 20 tiap yang hari. kurang, ya. Biar nggak stres gak sih kalau setiap hari itu makanannya kayak bersih terus gitu kan, pengen juga ya makanan yang tinggi Nah, kalori. tetap aja tergantung. Kalau misalnya yang dia pilih, oke, dalam 80%, sehari 80% bahan makanan gue rapi, bersih, lalalalili, tapi gue harus tiap hari makan sambal terasi, harus ada. Pasti ada yang salah. Ya, Terasi kan agak-agak tanda tanya loh. betul, udah berminyak, Iya, over 20% itu process. tergantung. Mendingan 2 hari sekali makan sehat, besoknya enggak, besoknya sehat lagi, besoknya enggak. Kan 24 jam body, apa istilahnya, ada detox sendiri kan, ngebuang racunnya sendiri kan. Tapi kalau dalam 24 jam dimasukin terus itu terasi, dia baru buang diisi lagi, buang diisi lagi. Nah, yang aneh nih pasti. Kalau misalnya Katika menerapkan tipe makanan yang mana nih? Yang harus variasi. Yang harus variasi. Berarti nggak mesti yang 80-20 atau yang mesti cheat day setiap hari apa gitu, hari tertentu. Kalau sekarang sih saya nggak suka rutinitas ya. Jadi misalnya harus weekend nih, mumpung ya weekend nih baru cheat day gitu. Nah kalau gue butuh cheat day-nya, gue suntuknya hari Rabu, weekend gue bisa jaga, ya nggak masalah dong gitu. Nggak bisa diatur anaknya. Lebih percaya yang penting seimbang sama variasi gitu. Betul, setuju sih sama Apa sih kamu. kalau tipe yang bisa, kalau kayak adik gue kan dia nge-gym, tipenya yang berarti Senin sampai Sabtu dia diet ketat, Minggu dia bebas deh tuh mau makan brownies, donat apa, tapi Senin masuk bersih lagi. Nah, kalau dia memang tipenya yang hidupnya terjadwal, emang demennya begitu Berarti setiap hari karakternya. udah ada makanan yang dijadwalin. Yang proteinnya pokoknya harus berapa sekian gram, kalorinya sekian, karbonya sekian sampai ditimbang-timbang. Nah, dia bisa tuh yang gitu. Itu Katika juga yang ngurus Enggak, makanannya. dia ngatur sendiri kan, dia lebih ngulik ke bodybuilding ya. Jadi targetnya ke protein dan gitu-gitu. Ya sebenarnya kalau ngomong sehat apa enggak ya, kalau kelamaan ya nggak sehat juga. Kan tapi tujuannya bukan untuk sehat memang dari awal. Benar. Itu tujuannya dulu. Terus sekarang Katika masakin buat siapa? Masih masakin orang nggak? Masih lanjut sih yang kemarin itu. Cuman karena menunya udah mulai mengulang ya, jadi saya udah nggak tiap hari ngepost.
Udah di ini ya, udah di-post-nya di tempat lain ya? Sudah mulai buntu ya. Sudah mulai Terus, butuh eee, inspirasi masak apa lagi. terus waktu awal-awal bikin menunya, inspirasinya dari mana? Mmm, makanan sehari-hari yang disuka, tinggal diganti-ganti aja si bumbu, si bahan gitu. Dari Misalnya kayak hah? lanjut. Apa ya? Misalnya Oh, kayak misalnya ya udah yang paling gampang gitu ya, bakmi ayam gitu kan. hmm, Kalau kita makan mie ayam yang bener otentik abang-abang yang enak banget dengan saus merah-merah itu, hmm, yang jadi masalah kan si minyak ayamnya, si sambalnya, sama kurang fibernya, sama karbonya kan dari terigu gitu. Nah, diganti betul. aja tuh. Ayamnya kita pakai yang lean, tambahin fiber, kasih jamur, untuk bumbu juga udah pasti apa tuh? Minyak Mmm, ayam, garam ya garam pakai sea salt, minyak ayam yang nggak dipakai, pakai minyak biasa, eee, terus apa, sambalnya bikin karena jadi bisa ngukur garam yang masuk, gulanya diganti, mhm, bakminya milih, ya emang repot di situnya sih, tapi kan jadinya enak-enak juga gitu, daripada yang bener-bener ngebersihin cuman makan ayam rebus digaremin, garamnya juga ditaker, nggak ada bumbu yang lain-lainnya. Kasih loh seminggu, pasti muntah. iya betul. Masakan sehari-hari yang pengennya apa nih? Bisa nggak bahannya diganti alternatifnya? Kan berkurang jauh loh si lemak dan kalori dan lain-lain itu, walaupun cuma ganti bahan doang. Betul, Itulah yang jadi bener masalah. Kalau kita jajan, agak susah untuk kontrol itu. bener, kayak nggak tahu takarannya seberapa, minyak yang dipakai seberapa banyak. Iya. Terus tadi gula, emang gula diganti apa Kak Tika? Sebelah sekarang kita lagi pakai aren full. Karena kalau dilihat-lihat glycemic indexnya si aren itu paling rendah. Madu masih setara sama gula pasir putih. Gula pasir putih paling tinggi. Gula kelapa juga setara gula putih. Jadi yang paling rendah si aren, kebanyakan kita pakai si aren. Berarti, diganti karena dari nilai indeks glikemiknya Glycemic indexnya lebih paling rendah ya? rendah. Iya. Terus dari rasa ini nggak, ngaruh nggak kerasa kalau diganti jadi gula aren? Atau ya udah ternyata Sebenarnya lebih gurih sih. Cuman eh, ada kalau untuk menu tertentu kayaknya agak berubah dikit lah. Kalau yang sensitif ya. Tapi kan mmm, kalau makin ke sini sih kayaknya yang sensitif-sensitif itu nggak terlalu banyak di orang yang sensitif rasa bumbu. Kayak kebanyakan yang penting asin gitu, yang penting pedas, yang penting lebih kerasa daripada aroma gitu. Jadi kurang nggak terlalu efek sih. mmm. Terus kalau misalnya bakmi ayam ini ayamnya dibumbuinnya apa? Apa nih? Apa tadi? Bakmi Ayam? bakmi ayam, ayamnya dibumbuinnya bumbu apa? Oh, Kayaknya biasa. Iya, salah, sehat. Bawang merah bawang putih tetap. Terus kalau untuk numis, kalau memang paling mantep kan kalau numis minyaknya yang banyak. Ini mau nggak mau minyaknya kurangin. Terus minyak yang dipakai juga aku cuman pakai olive sama minyak kelapa. Tergantung. Kalau misalnya cuma numis yang tidak terlalu panas dan akan ditambahkan air, itu aku pakai olive. Karena olive kan eh, titik panasnya nggak terlalu tinggi. mhm, berarti Kayak berarti dimasaknya cuma sebentar dong kalau pakai olive? nggak terlalu panas. Kalau bakalan panas mau ala-ala sampai agak gosong-gosong atau pengen kayak digoreng ala-ala gitu ya, pakainya kelapa.
pakainya minyak kelapa. Udah. Bawang Terus merah, bawang putih tetap, kecap tetap masih. selain bakmi ayam yang ketika bikin dari makanan sehari-hari terus dibuat Hmm. yang lebih sehatnya apalagi? Rica, woku, balado itu bisa semua. Gulai. Cuman ya dari resep ganti-ganti aja gitu. Kalau Paling misalnya kan kita nggak masalah ya. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe. Itu kan nggak masalah. Cuma proses masaknya aja kalau masakan Indonesia kebanyakan kan berani di minyak. Itu iya mau nggak betul. mau. Nah, jadi numis mau nggak mau api kecil dengan minyak sedikit. Terus udah main di air aja. Agak beda memang endingnya. Cuman nggak sampai nggak enak, nggak ketelen yang ya adalah kan yang makanan sehat yang pucet-pucet itu. Ngapain? Mendingan main di air aja. Sama investasilah di alat masak yang anti lengket, yang bagus. Nah, Itu mau kalau nggak mau. Katika pakai apa? Karena kalau pakai teflon. Teflon aja cukup. Teflon atau yang granit gitu, anti lengket sekarang kan bagus-bagus ya, yang mahal-mahal itu. Terus kalau misalnya Katika pakai ini enggak? Pakai apa? Air fryer. Ya. Kan sekarang untuk menghindari minyak kita harus mengganti cara gitu ya. Dengan cara salah satunya pakai air fryer. Apakah Katika juga memakai teknik itu? Aku mencoba, tapi kok nggak enak. Nggak enak apa? Kenapa? Makanannya malah jadi nggak enak, malah jadi kering, malah Oh iya. kayak di heater gitu. Mending main ke oven. Bedanya apa? Maksudnya dari hasilnya akan bedanya Dari hasilnya dia tuh lebih kayak mengkeret gitu. itu Kering. kalau pakai air fryer. Air fryer kering, mengeringkan. Terus bukan memanggang ini. Jatuhnya tuh kayak bukan kalau oven kan ada kayak ke grill gitu, ada juicy-nya tuh dari si bahan yang dipanggang tuh keluar gitu. Kalau di air fryer tuh hilang juicy-nya. Justru kan yang kita incer biar enak tanpa harus digoreng atau diminyakin banyak. Jadi kan kita oven nih. Tapi kalau di air fryer lah malah hilang si juicy-nya itu. Mungkin ini kali mesti dialasin pakai sesuatu biar minyaknya tuh nggak turun ke bawah. Oh, bukan minyaknya yang turun loh, di dalamnya. Misalnya kita panggang ubi di oven sama panggang di air fryer nih, ubi dengan potongan yang sama. Oh, harus tadi saya contoh. Itu beda tuh hasilnya. Yang dipanggang di oven itu, ya kebayang lah ya ubi cilembu dalamnya nge-steam gitu dalamnya. Sedangkan si air fryer ini alot karena kering. Bikin alot dia. Malah jadi alot karena peot gitu. Karena moisturnya hilang. Kalau si air fryer, saya lebih setuju kalau air fryer untuk menghangatkan aja. Makanannya udah dimasak sebelumnya, baru diangetin atau yang cuman ngelumerin keju, tin ayam goreng, tin ikan bakar. Bisa tuh air fryer, manggang roti, manggang risol. Risol emang nggak mengkerut juga. Mengkeret tuh, tapi kan dalamnya ada mayones. Jadi keluarnya garing, dalamnya baru lumer-lumer. Oh, jadi masih goreng ayam moist kuning. Nah, kan banyak yang pakai tuh buat goreng ayam kuning. Bisa tuh, karena sebelumnya kan ayam kuningnya udah diungkep, udah direbus. Jadi lebih meresap ya. Jadi nggak perlu digoreng. Menghindari
gorengnya itu kan, proses gorengnya kita gantiin di air fryer. Bisa, karena si ayam ungkep tuh udah direbus duluan sebelumnya. Jadi makanan-makanan yang udah di-pre-cook bisa masuk tuh ke air fryer. Tapi kalau dari nol, dari bahan mentah, saya sih kurang menyarankan ya. Jadi lebih ini ya, lebih kemanasin daripada untuk dari awal. Untuk masak. Saya chicken nugget Candler crispy pakai air fryer. Itu kan pre-cook. Sebenarnya kan tinggal ngangetin, bisa. Betul. Berarti yang tidak disarankan yang seperti apa? Ubi yang dari mentah terus di air fryer biar ubi yang dari mentah, sayur brokoli yang dari mentah, ayam yang dari mentah, ikan yang dari mentah gitu. Jelek banget hasil. Nah, brokoli yang di air fryer itu hasilnya mengkeret. Wah, nggak direbus itu dulu. bikin buset. Ya kalau direbus dulu poinnya apa? Kalau di oven cakep. Juicy tapi ke grill. Juicy tapi ada smoky ke grill atasnya gitu kan. Kalau di oven. Kalau pakai air fryer tapi saya harus merebus dulu terus nge-air fryer lagi, ya langsung 2 kali. Cuman dapat smoky kebakarnya. Brokoli di steam, kasih garam, olive oil, dan black pepper, enak banget dia, enak. Betul. Tapi kayaknya lebih enak kalau dipanggang lagi deh, Kaulan. Terus kalau misalnya ini, kan tadi kita udah ngomongin makanan asin ya, yang makanan manis Katika modifnya gimana? Bisa. Kalau sekarang karena gluten free dan gitu-gitu free, jadi apa almond meal mulu. Karena ya udah mau nggak mau menghindari gluten kan kalau di dessert. Jadi ya terbatas. Terus digantinya apa dong tepungnya? Almond. Jadi Atau tepung ada yang sekarang dibilangnya tepung apa tuh? Kayak campuran gitu, tepung beras campur tepung sagu campur tepung ketan, cuman ada takarannya. Tepung apa sih? Ngebayangin teksturnya kok jadi aneh ya. Dia ceritanya mau nyari kenyalnya biar kayak tepung terigu. Cuman ya memang ada bedanya dikit lah. Lebih cepat kering, lebih cepat keras. Itu kan kalau cookies ya? Itu kalau yang tepung ini udah kayak buat segala-gala, buat coating gorengan, buat bikin roti, bikin kue. Jadi dia pengganti ceritanya. Hasil rasa memang tetap beda lah. Gluten nggak bisa digantiin. Betul. Terus kalau misalnya saus-sausan, apakah diganti juga? Apa enggak? Ini aku lagi ngeliat ini sih. Homemade tomato sauce. Saus-sausan mau nggak mau bikin. Bikinnya kan kalaupun bikin juga mesti butuh bumbu-bumbu yang ekstra ya. Iya. Misalnya ini ya. Ini saus tomat aja, tomat saus. Saus asam manis. Saus apa dulu nih? Ya deh, saus asam manis boleh deh. Misalnya kita bedah resep saus asam manis. Ya. Bawang putih, bombay, tomat. Nah, nipis. Saus sambal, saus tomat, kaldu ayam.
Udah. Berarti kan yang harus diganti si saus sambal, saus tomatnya ini. Nah, kalau kemarin kan aku suka nyetok saus tomat tuh. Bikin dulu saus tomat stok. Saus sambal dengan tambahin cabai ganti. Ada Terus saus tomat basic. basicnya apa? Saus tomat? Bikin basic saus tomat. Tuh. Oh, cuma tomat, bawang putih, gula garam, air. Sebenarnya tuh gitu doang. Tomat, bawang putih atau bawang putih bubuk, gula, garam, air. Cuman prosesnya emang agak nyebelin karena lama direbusnya gitu. Terus tomatnya harus dikupas kulitnya, buang bijinya. Cuman kalau udah di stok enak. Jadi mau bikin kayak tadi, bikin bolognese ala-ala tinggal ditambahin. Bikin marinara tinggal tambahin lagi. Gitu-gitu. Jadi kayak ada saus, stok saus gitu. Stok saus tomat. Nggak bisa saring aja. Saring gimana, Kak? Hilya. Saya nggak Itu sambil baca. apa? Kayak saus tomat deh, nggak bisa disaring aja. Kalau si biji tomat, ya ibu kalau mau rajin banget sih disaring sih kak. Cuma kan aku lebih suka misahin bijinya, terus dagingnya doang di blender, direbus deh. Udah. Terus butuh waktu berapa lama kan itu dia akan kita bikin kental ya. Dan biasanya buat pengental tuh pakainya tepung. Tapi ketika pakai tepung nggak buat ngentelinnya? Kalau tepung masih pakai maizena, tapioka, gitu-gitu masih pakai tepung beras. Oh. Nggak terlalu. Kalau tepung terigu di masakan asin sebenarnya nggak terlalu Jadi krusial lah gitu. lebih menghindari tepung terigu ya karena dia ada glutennya dibanding tepung-tepung yang lain. Iya. Baiklah, dari teman-teman mungkin ada yang mau nanya. Maaf, mau diculik Katika, kemana ya? Katika Ya. mau nggak ikutan Apaan? tahun baruan di tempat kaulan? Hah? Oh beneran itu? Saya kira Masa gini. bohongan? Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Kaulan udah siap-siap dari sekarang ya, Pak? Mau sewa kolam renang nggak ya? Ya, malam-malam kolam renangnya dibuka nggak sih itu? Ikan kali warga diminta untuk tidak melakukan kegiatan tahun lalu gitu ya, corona. Nggak bisa lah sewa kolam renang. Oh, malam ditutup. Siapa tahu malam tahun baru pengecualian. Kaulan. Kalau apartemen tahun lalu, iya, adekku di residen kan ya tahun baruan ya berisik ya. Di ini yang rumah security katanya. Samperin. Oke, mari kita balik lagi ke topik. Oke. Kira-kira dari teman-teman di sini ada nggak yang mau nanya soal proses pengolahan tiketing? Ya elah. Itu bahan makanannya berapa itu per porsinya? Kaulan malah nanya. Berapa apanya Kaulan? Mahal. Porsi makan per porsinya, harga per porsi atau kalori per porsi? Budget. Oh, harganya budget per porsi. Kira-kira Kalau masak sih, kalau masak itu ya misalnya untuk satu porsi kita ambil dada ayam filet, taruhlah sefilet itu 2 kiri kanan itu 15.000 kemarin baru beli 15.000 sih dada ayam.
Teruslah tomat kita pakai seperempat goceng. Bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, lili goceng. Terus sayuran misalnya pakai buncis, terong, apa goceng. Beras emang. Tapi kalau makannya dikit berasnya juga murah. Goceng. Itu 2, 3, 4, 20, 30. Ya 50.000 masih cukup untuk 2 kali makan. Untuk 2 kali masak. Itu Kalau kita isinya masak sendiri ya. Ya, satu Tapi porsinya lebih. lengkap. Ada nasi, lauk, sayur. Tapi itu ya mau nggak mau, yang bikin mahal di awal tuh kadang tuh ya ngebeli minyak olive oil kan lumayan. 1 botol aja udah 80. Ya, untuk permulaan awal tuh stok bumbu yang pertama tuh biasanya tuh olive-nya. Garamnya aku milih kadang maunya yang itu garam apa? Hey, Garam Himalaya. dulu pakai Himalaya, makin kesini nggak guna. Iya, emang nggak guna. Iya, yang si sautnya ngambil jangan yang garam meja, Garam pink. yang flake, yang masih flake tuh. Oh, yang kasar ya, garam kasar ya? Terus ya stok ya gula aren lebih mahal daripada gula putih pasti. Terus apa sih bumbu dasar lupa. Misalnya mulai nih bumbu-bumbu impor kayak bubuk paprika lah, gochujang lah, gochu garu lah, itu cabai lah, bubuk kajun. Mulai itu yang impor-impor tuh masuk tuh. Cuman kalau bahan lokal yang dari tukang sayur pun bisa gitu cukup. Nah, kecuali mainnya udah ke quinoa, chickpea. Itu kan import ya. Pasti mahal. Bubuk kadun. Bubuk gadung. Oh, kajun. Kajun. Kajun, bukan kajul. Oke deh. Ada lagi yang lain, teman-teman? Berarti kalau kecap-kecapan dan saus-saus gimana nih? Gimana apanya, Mufid? Ganti, bikin. Oh iya benar, kecap-kecapan ketika pakai kecap gak sih? Kecap manis ya. Masih pakai mau nggak mau. Cuma ya kan nggak tiap hari menunya berkecap. Ya gitu variasi yang saya bilang tadi. Misalnya minggu ini nih udah ada satu masakan yang pakai kecap manis. Udah, minggu depan baru ada lagi. Nggak tiap hari sama tuh. Ada bahan ini sama, nggak gitu. Kalau bisa sih sebisa mungkin jangan samalah hari ini sama besok. Nah, terus makanan yang Katika bikin itu buat di keluarga Katika juga atau enggak? Tidak. Kalau di rumah masak, cuman kalau kita yang penting selalu ada sayur, terus imbang sih, maksudnya ada sayur ada protein. Deh. Cuman nggak sampai ada anti nggak boleh ada ini, nggak boleh ini. Kalau di rumah sih udah nggak gitu. Kalau di rumah teman saya iya. Gula pasir tuh nggak ada. Jadi ganti gula aren. Berarti selama buat masakan temennya itu masak di rumah temennya juga. Karena biar nggak repot ya, kan dia jadi bahannya udah ada semua tuh. Di dapurnya udah jadilah gitu dilengkap. Ya garam itu. Kalau di rumah ini ya. Berbagai macam itu juga. Kalau di rumah mah normal. Normal ya. Cuma ada yang diganti juga nggak? Enggak sih.
Justru di rumah yang penting harus selalu ada MSG. MSG jamur. Nggak apa-apa sih. Mm-mm. Nggak ada yang salah makan MSG. Mm-mm. Asal dibatasi takarannya gitu kan. Iya. Sebanyak-banyaknya yang dimakan, banyak apa sih? Tahu paling cuma seujung kuku. Mendingan makan imbang macem-macem variasi gitu ya, daripada ayam geprek terus tiap hari tuh. Kalau nggak cuma Gimana ya? nasi sama protein gitu ya, nggak ada fiber veggie-nya, nggak ada gitu. Tuh nggak ada tuh di rumah saya tuh, nggak bisa, nggak ketelen gitu kalau gitu tuh ya. Kudu ada ngelalapnya gitu. Lalapnya lalap mentah apa lalap apa nih? Yang penting udah ada hijau-hijaunya gitu, ada Oh, sayurnya gitu. Oke, enggak seret gitu. kata Kak Johnson, MSG seujung kuku gajah. Kuku gajah. Iya. Asin dong kuku gajah. Kenapa kuku gajah sih? Nggak ngerti. Nggak mau. Oh, sama Tadi kalau beli saus-sausan gitu ya, beli bumbu bahan apa gitu. Dilihat aja di belakangnya. Kalau zaman dulu sih aku ngeliatin. Jadi cari sebisa mungkin yang nggak ada MSG-nya. Kecap asin aja tuh ada beberapa yang nggak murni dari soybean. oh Jadi iya. udah, iya, masih ada yang murni berbeda soybean sama apa. Soybean sama garam doang ya fermentasi kan emang aslinya begitu. Tapi ada beberapa merek yang nggak ada soybean itu. Namanya isinya aneh-aneh semua. Terus nongol MSG. Nah, kalau bisa tuh mulai dipilih gitu ya. Itu lumayan. Ya ada plus poinnya gitu. Ada yang murni kecap asinnya. Saus tiram. Ya gitu-gitu, saus tomat apa. Kalau beli yang kaleng-kaleng. Tapi sebenarnya tahu nggak sih total itu MSG rasa jamur bukan kaldu jamur. Iya, emang. Kan saya tadi bilang MSG jamur. Iya bener. Nggak, maksudnya aku lagi baca ini cat di meja hijau dari Carpat. Salah satunya pakai totole bubuk jamur. Oke. Paling enggak kan dia nggak full MSG. Nggak kayak saya murni ngambil sasa nih, tring gitu, full MSG gitu kan. Terus totalnya kan masih ada yang lain-lainnya tuh emang ada di ingredients nomor satunya kan. Kalau nomor satunya kan berarti di atas 50% kan. Kecap asin pabriknya kakek Kateja. Kecap asin yang masih murni. Kaldu jamur sama kaldu sapi atau kaldu yang lain, kaldu ayam, emang lebih banyak mana garamnya? Nah, bandingin aja sendiri. Bandingin aja. Kalau saya kan gitu. Maksudnya kalau kaldu ayam, kaldu sapi gitu nggak pakai. Jadi cuman pakai si toto doang. Itu pun ya pelengkap aja gitu. Soalnya kan udah ada gula dan garam gitu, kayak ya pemanis pelengkap twing gitu biar mantep. Emang ngambang sih karena udah kebiasaan lah ya lidahnya. Emang ada beda kalau nggak ada dia gitu. Iya. Paling enggak murni banget nih. Jadi misalnya saya nyendok 1 sendok teh toto dengan sejumput Ajinomoto, siapa tahu kadar MSG yang ditoto 1 sendok teh itu lebih sedikit atau mungkin lebih kurang gitu ngarep. Kalau ternyata sama sih ya maaf deh. Ya udah, aku Coba aja tertipu. dibaca aja belakangnya. Iya, Saya aku nggak belum punya sampai ini, nimbang MSG. sebegitunya gitu. Soalnya kan nggak anti MSG, bukan Betul. kiblat. Terus bukan kiblat yang harus organik apa organik ya, saya nggak setuju sih itu. Iya, setuju juga. Aku juga nggak
apa ya, terlalu menyusahkan diri sendiri nggak sih Iya, kalau terus misalnya kayak terlalu marketing lah. iya, Pengen banget terlalu jualan sih, elah gitu. Sayurnya terlalu sayur aja. tapi tuh katanya sekarang, sayuran di Indonesia nutrisinya mulai mendikit loh, medikit. Menurun. Ya menurun. Seturun-turunnya. Kan tetap kadang kan ya nggak tahu ya. Kita kan masih tetap ada konsumsi suplemen. Ada juga Betul. bisa dari buah atau Kan dari buah juga ini, susu. juga menurun katanya. Kenapa? Karena kualitas, nutrisi di buah juga menurun karena kualitas tanah kita juga menurun. Katanya sih Ya, begitu kalau ya. ngomong gitu mah udara juga udah turun. Turunnya weng. Ya, namanya juga usaha. Paling enggak Hmm, iya, 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 iya kita kan berusaha nih. Ya, makan seimbang gitu. Ya kalau emang si seimbangnya turun ya udah deh gitu. Toh masih ya bener bukan toh ya. Yang penting kan sudah menerapkan dulu, kitanya udah bisa ya kalau itu sih udah fakta dari luar ya. bener. Mulai Daripada dari makan ini nasi ya, ikan nugget doang. kadang Hmm, anak-anak kos susah sih mencari makan selain nasi ayam ya, geprek, betul. bisa Tapi bisa apakah warteg. kalau di samping ayam gepreknya ada tumisan atau ada opsi sayur, apa emang tetap akan dipilih atau enggak gitu? Nah, ada sayurnya, Kak, tapi sayurnya Tetap dimakan apa kale enggak gitu? kale Kale crispy. goreng. Iya, Heeh. dimakan kok, tapi kan itu ya jatuhnya kayak makan gorengan ya, makan Iya, minyak gitu. iya. Heeh. Itu tidak dianggap. Cuman dianggap diambil fibernya doang. Kan Itu pun sayur kalau juga terlalu fibernya panas hilang. dia hilang Iya, vitaminnya. betul. Sedangkan kalau misalnya mau beli sayur di warteg, kayaknya malam tuh sayur warteg udah Mhm, nggak enak deh. mhm, betul. Ya, ya Sulit ya. nasib. Mau Paling makan enggak kalau pas ada heeh, kesempatan makan di tempat yang layak, ya usahakanlah itu dimaksimalin. Kalau udah nggak bisa ya mau nggak mau, yang penting kan bertahan hidup. beli nasi pecel. Kayaknya kalau di Jakarta tuh Nah, mencari pecel susah ya katanya. langka. Yes, Angka. bener. Kita Adanya banyakan gado gado-gado di mari. nah, gado-gado atau ketoprak Mhm. Nah, kayak gitu. gado-gado, minta aja bumbunya dipisah, tuang sendiri bumbunya, jadi bisa menakar jumlah kacang dan garam yang masuk, gitu. Dan juga minyak dari kacangnya. Mhm, mhm, ya gitulah, berusaha aja gitu, kalau lagi pengen. Betul. Kayaknya sebentar lagi nggak sebentar lagi sih, aku mau mencoba makanan-makanan yang sayurnya less cook, Hah? jadi Raw? meminimalisir ya nggak raw full sih. Cuma kalau misalnya mau makan yang raw, Mhm. mmm, apa ya yang enak? Maksudnya yang bisa langsung dimakan selain wortel? Ah, Oh, nyiapin sendiri? iya, karedok. Karedok, bener. Karedok apa sih bumbunya? Salad, salad lokal, karedok. Raw semua, iya. Betul sih, tapi itu toge tuh bisa lah ya, toge bisa dimakan mentah. Kalau raw semua iya agak, ya jangan langsung blok gitu ya, soalnya kan ada beberapa sayur yang memang lebih baik dimasak dulu gitu atau setengah matang gitu, biar pencernaannya nggak capek. Iya, betul. Ya, terus nggak gampang bloated.
cepet gitu. Kalau yang mentah-mentah kadang bikin bloated. Baiklah, kalau seperti itu dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Mau nambahin apa? Ya mungkin apa kek? Nambahin apa? Nambahin tips-tips agar bisa makan sehat tanpa harus ribet dari semua Sadar diri dulu aja. Tujuannya apaan dulu nih? Gue setuju. ada turunan diabetes nggak? Gue ada turunan stroke nggak? Kolesterol. Betul. Jadi ketahuan sekarang. Apalagi makin bertambahnya usia, penyakit-penyakit degeneratif tuh makin muncul ya. Ya. Kayak Pasti. ada tuh hipertensi tiba-tiba. Hipertensi. Itu penyakit yang paling gampang. Kalau dari Kak Johnson, niatnya dulu. Betul. Kalau dari Kak Teja, apapun makan sih pokoknya tidak berlebih. Yang penting porsi, variasi. Kalau misalnya di diabetes sih 3 aja ya, jumlah, jam, jenis. Jumlah jam jenis. Iya. Iya. Porsi, variasi. Sama cara ngolah jenis makanan. Ya gorengan lah udah paling bener. Ini aja Pak Jayan tuh apa sih? Tempat makan. Padahal jadi bungkus satu porsi. Tahu. Nasi goreng ya? Tahu tek. Oh, tahu tek. Aku ada share di channel food. Ya, mohon maaf nih Pak, saya belum buka. Ya ampun, enak banget nih. Lu tahu tek di sini. Di sini tahu tek di mana? Baiklah, kalau misalnya seperti itu, jika tidak ada tambahan atau pertanyaan, saya mau menutup sesi ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari jam 8:30 sampai 8:30. Jangan lupa untuk selalu menjaga makan kalian. Thank you, Katika dan semuanya. Terima kasih. Mau matiin recording-nya dulu? Matiin.